berhubung minggu ini adalah deadline ya dari tugas, saya pantau di ruang pengumpulan ya. Ini baru B1 ya, B2 nya yang kosa belum enggak. Ya, baik, masih banyak jenis info ya terkait pengumpulan tugas ya, reminder aja karena tugas ini persentase yang cukup besar ya, 50% ya. Jadi kalau misalnya ada rapat atau miskom dan sebagainya ya nanti kita beri pertimbangan ya nanti. Oke. Kita ke materi ya, karena minggu ini adalah terakhir ya untuk saya. Kita lanjutkan masih terkait dengan materi metabolisme karbohidrat ya. Jadi memang persentasenya untuk karbohidrat lumayan besar karena di minggu ke-8 itu juga glikolisis, kemudian minggu kemarin tentang siklus Krebs ya, dan juga dilanjutkan dengan fosforilasi oksidatif. Kemudian hari ini kita masih mempunyai topik terkait gluconeogenesis, bagaimana sintesis ya atau biosintesis yang terjadi di dalam tubuh kita ya, untuk membuat ya glukosa ya. Jadi dalam kondisi tertentu tubuh kita mampu ya mensintesis glukosa ya dari bahan yang lain yang misalnya dalam kondisi darurat atau di mana glukosa tidak ada sama sekali, mungkin puasa lama atau mungkin kelaparan dan sebagainya, itu glukosa bisa disintesis ya untuk memenuhi kebutuhan energi dari sumber-sumber material yang lain. Kemudian terkait metabolisme glikogen juga akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini ya, karena untuk glikogen ya merupakan bagian dari topik atau materi praktikum ya. Praktikumnya sudah mau responsi minggu ini besok ya? Besok, oke. Ya besok kebetulan saya dan jalur pentosa fosfat. Jadi ini melengkapi materi-materi yang terkait dengan metabolisme karbohidrat. Oke, ini saling keterkaitan antara metabolisme glukosa ya atau karbohidrat. Ada beberapa mekanisme di sini yang mana saling terkait ya. Oke. Kita sudah membahas di bagian glikolisis dan siklus asam sitrat, sebenarnya masuk di sini ya, masuk di sini untuk menghasilkan energi. Nah, proses kebalikan dari glikolisis dan juga siklus asam sitrat, di sini ada proses namanya gluconeogenesis ya, jadi untuk membentuk atau mensintesis glukosa ya. Kemudian glikogen pada kondisi lapar ya
seperti ayam mengandung glikogen dalam porsi yang lebih tinggi atau lebih rendah kemarin? Rendah. Ya, Rendah. lebih rendah ya, karena dibutuhkan ya untuk dijadikan glukosa, dan glukosa digunakan untuk memenuhi energi ya. Kemudian sebaliknya pada proses habis makan ya, terutama yang mengandung karbohidrat, proses yang disebut glikogenesis ya. Jadi glikogen itu glikogen dan genesis itu berarti pembentukan ya. Jadi yang ada kata genesis di sini bermakna membentuk atau sintesis ya. Sebaliknya tadi lysis tadi adalah memecah. Jadi pada kondisi kenyang, glukosa disimpan sebagai glikogen di dalam antara lain organ hati ya, atau hepar ya. Oleh karena itu kita praktikumnya kemarin mengisolasi glikogen dari hepar ya, karena di sana banyak disimpan gula sebagai glikogen atau sebagai cadangan atau penyimpanan dalam bentuk glikogen. Dan dalam kondisi lapar itu akan dibongkar melalui proses glikogenolysis ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan dari glikolisis, gluconeogenesis, glikogenesis, glikogenolysis ya. Sebenarnya bisa ditandai ya maknanya dari kata-kata yang menyusun ya. Jadi seperti glikolisis ya, lisis artinya memecah. Baik, itu keterkaitan antara beberapa mekanisme metabolisme khususnya glukosa. Oke, kita lanjutkan. Proses yang pertama tadi adalah gluconeogenesis ya. Tadi dari definisi kata ya, yaitu gluko adalah gluko gula, tadi glukosa, dan neo baru ya, genesis pembentukannya. Jadi merupakan proses sintesis glukosa yang berasal dari pirufat atau prekursor lain ya. Biasanya bisa terjadi juga di hati ya. Jadi hati atau hepar, liver itu memang merupakan pusat metabolisme ya. Jadi baik pembongkaran ya, kemudian pembentukan gula baru dan sebagainya itu terjadi di sana. Nah, gluconeogenesis ya, dari maknanya tadi adalah sintesis. Nah, akan kita lihat apakah proses ini merupakan kebalikan ya, atau ya kita tahu jalur di dalam glikolisis ya, masih ingat melalui ada 10 step ya di dalam glikolisis. Nah, apakah proses gluconeogenesis gluconeogenesis ini merupakan jalur yang sama atau berbeda ya? Kita lihat ya, intinya bahwa ketika kalian mendengar istilah glikolisis, gluconeogenesis itu udah oh, glikolisis itu melalui jalur-jalur seperti itu ya. Kemudian gluconeogenesis ada mirip dengan glikolisis tapi merupakan kebalikannya ya. Nanti kita lihat seperti apa gluconeogenesis. Nah, antara lain tadi manfaat gluconeogenesis adalah bahwa pada kondisi tertentu, misalnya glukosa bebas tidak ada, kemudian glikogen cadangan juga tidak ada, maka diperlukan sintesis glukosa ya untuk memenuhi kebutuhan energi ya, atau memanfaatkan seperti di sini ada laktat ya, yang kita ketahui dari proses fermentasi ya, laktat yang ternyata juga bisa digunakan untuk sintesis gula ya. Kemudian asam amino tertentu dan juga gliserol. Gliserol di sini adalah sisa dari metabolisme apa? Gliserol. Asam lemak ya. Asam lemak yang berasal
untuk monomer ya, monomer asam lemak. Tapi kalau lipid, terutama triglycerid itu kan ada 3 asam lemak yang terikat secara ikatan ester di gliserol ya. Jadi gliserolnya akan lepas sebagai sisa tadi, sementara si asam lemak akan di metabolisme untuk menghasilkan energi yang antara lain. Sehingga di sini memanfaatkan sisa-sisa metabolisme, atau bisa dikatakan sebagai kalau laktat tadi ya, di materi glikolisis bisa dikatakan sebagai seperti sampah gitu ya, waste product ya, yang kurang begitu penting ya. Tapi ternyata kita lihat ya di sini laktat dan gliserol bisa digunakan sebagai sumber pembentukan dari glukosa baru ya di dalam tubuh. Oke, kita sekedar mengingatkan kembali dari jalur glikolisis ya. Jadi jalur glikolisis masih ingat ada 10 step, yang mana 5 step pertama disebut sebagai apa? Fase 1 merupakan investment energi ya. Karena di awal 5 reaksi itu merupakan reaksi yang memerlukan energi atau ATP ya. Jadi 2 ATP diperlukan pada 5 step pertama ya. Kemudian di 5 step kedua itu ATP dihasilkan ya, sehingga disebut sebagai tahapan atau fase produksi energi ya. Di mana produksi di sini dihasilkan 4, sementara dibutuhkan 2, sehingga hasil bersih atau neto dari reaksi glikolisis dari 1 molekul glukosa adalah 2 pirufat dan 2 ATP ya. Nah, jalurnya ke atas atau ke bawah ini untuk jalur glikolisis ke bawah ya. Jadi dari glukosa di atas awal ya, kemudian step by step akhirnya menjadi pirufat. Kita lihat perbedaannya dengan proses gluconeogenesis. Nah, proses gluconeogenesis tadi adalah sintesis glukosa ya, sehingga dari raw material atau bahan baku ya, yang dari awal sini nanti ke arah naik ya, membentuk glukosa. Nah, kita cermati satu persatu tahapan tadi ya, apakah sama ya tadi reaksi maupun enzim-enzim yang membantu ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah enzim yang berbeda pada jalur glikolisis, yang mana pada yang paling atas dari glukosa ke glukosa 6-fosfat pada glikolisis dibantu oleh enzim heksokinase ya. Nah, di sini proses kebalikannya, glukosa 6-fosfat menjadi glukosa dibantu oleh enzim glukosa 6-fosfatase ya. Nah, jadi yang merah-merah ini berbeda enzimnya dengan yang terjadi pada glikolisis. Nah, namun pada glikolisis ini ada tambahan ya di sini. Kalau proses glikolisis kan dari fosfoenol pirufat langsung menjadi pirufat ya. Di sini ada tambahan satu tahapan yang mana pirufat dijadikan oksaloasetat terlebih dahulu, dan oksaloasetat bisa menjadi fosfoenol pirufat. Yang kita lihat juga bahwa dalam jalur ini ada yang irreversible atau reversible ya. Artinya kalau hanya satu panah berarti tidak bisa bolak-balik ya, reaksinya. Tapi kalau ada 2 panah ya, menuju ke sana dan balik, itu artinya
Kemudian kita lihat di titik-titik kuning ya, itu tadi di mana tempat masuknya dari senyawa atau raw material dari selain pirhat atau glukosa tadi ya. Jadi ada laktat tadi, asam amino bisa dirubah ya. Jadi beberapa jenis asam amino itu bisa dirubah menjadi piruvas atau langsung dari asam amino menjadi oksaloasetat. Kemudian di sana gliserol ya, gliserol akan memasuki sebagai dihidroksi aseton fosfat, yang mana nanti dihidroksi aseton fosfat akan berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat ya, yang merupakan molekul antara penting ya di sini, gliseraldehid 3 fosfat. Ya, jadi enzim maupun reaksi yang terlibat dan juga posisi di mana masuknya bahan-bahan lain selain piruvat yang dapat digunakan sebagai raw material dalam biosintesis glukosa. Oke, ya. Setelah itu tadi perbedaan antara glikolisis dan gluconeogenesis. Ya. Nah, ini juga masih membandingkan tadi reaksi glikolisis yang berjalan itu pada reaksi glikolisis ya, maksudnya itu bersifat irreversible, dan demikian juga pada gluconeogenesis tadi juga bersifat irreversible tapi berbalikannya tadi panahnya. Ya, ini menambah tadi yang slide sebelumnya ya, yang utuh tadi. Di sini hanya tambahan tadi pada mana enzim-enzim dan juga tahapan reaksi yang berbeda dengan glikolisis dan gluconeogenesis. Sehingga dapat disimpulkan ya dari penjelasan sementara tadi, itu kalau kita cermati dua mekanisme ya, glikolisis dan gluconeogenesis merupakan jalur yang berbeda. Kalau kita cermati lokasinya juga berbeda ya, di mana glikolisis itu terjadi di bagian apa kemarin konsol ya, konsol. Kemudian kalau gluconeogenesis tadi banyak kan di liver, kemudian anak dan ginjal ya. Sehingga baik proses maupun tujuan tadi adalah berbeda, dan juga bukan merupakan reaksi yang merupakan kebalikan, murni kebalikan ya. Kalau kebalikan itu kan reaksinya dan tahapan tadi sama, cuman dibalik ya jalurnya. Nah, itu kesimpulan sementara perbedaan antara glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, untuk kalau kalian menyimak ya, sangat mudah di sini. Bisa melihat apa nomor 1? Laktat, asam amino, gliserol. Iya. Oke, baik. Sehingga sebenarnya kalau kita cermati tadi, kalau kita meskipun kita diet ya, apa namanya, karbohidrat ya, mungkin pada orang-orang tertentu yang pernah diet keto ya, ada pernah mendengar diet keto itu tidak mengkonsumsi karbohidrat ya. Jadi dia biasanya ya sumber protein dan apa namanya, lemak gitu ya. Tapi ternyata tadi dari lemak maupun asam amino juga
tujuan dari diet keto tadi sih mengurangi gula, baik mungkin pada orang yang mempunyai penyakit diabetes ataupun mungkin ingin mengurangi trigliserid ataupun juga misalnya kegemukan dan sebagainya ya. Biasanya cukup berhasil ya. Tapi di sisi lain terkait mekanisme metabolismenya bagaimana masih menjadi banyak kajian ya tentang plus minusnya sama sekali tidak makan karbohidrat ya. Jadi tadi mungkin melalui gluconeogenesis tadi sebagai salah satu untuk memenuhi glukosa pada antara lain orang-orang yang diet karbohidrat ya, untuk memenuhi energi tadi mengolah dari bahan-bahan seperti asam amino dan juga lipid atau lemak ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, apa aja tadi yang berbeda ya, tadi yang bertanda merah tadi berapa enzim ya, dan juga tentu tujuannya tadi antara glicolysis dan gluconeogenesis 4 maupun tujuannya adalah berbeda. Nah, saya kira sudah bisa dipahami ya semua. Oke, di sini gluconeogenesis dan perbedaan dengan glycolysis ya, sehingga kalau kalian mendengar istilah dalam belajar atau referensi ya dalam praktikum itu kan Anda harus kenal perbedaan tadi glycolysis, glycogenesis, glycogenesis. Jadi kalau membaca atau mendengar itu sudah paham. Oke, lanjut ya. Glycolysis dan gluconeogenesis. Baik, kita lanjutkan terkait metabolisme glikogen dan di praktikum itu kita melakukan percobaan ya, analisis kadar glikogen. Nah, terkait glikogen tadi sudah tahu ya apa itu glikogen, yaitu berupa storage atau sebagai gula cadangan dari glukosa. Jadi glukosa dalam jumlah yang banyak disimpan sebagai molekul glikogen. Kalau kita lihat struktur glikogen, nah merupakan polimer bercabang dari glukosa, di mana antar monomer itu dihubungkan dengan ikatan 1 dan 4 ya. Jadi di sini digambarkan glukosa dalam bentuk molekul ini ya. Jadi penulisan beberapa molekul itu kan ada beberapa cara ya. Jadi ini adalah nomor 1 dan kemudian nomor 4. Ini juga nomor 1, nomor 4 dari molekul glukosa. Jadi masing-masing monomer di sini adalah glukosa. Jadi glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di sini kalau dalam jumlah yang banyak ya, tentu molecular weight atau MB ya, di sini bobot molekulnya akan tinggi sekali atau besar. Oke, mengingatkan hasil di dalam bentuk glukosa ya, bisa digambarkan dalam struktur yang atas itu ya, dalam bentuk konformasi D maupun L ya. Tapi dalam bentuk struktur seperti ini disebut struktur apa, masih ingat?
Iya, dicek lagi ya. Jadi ini sebenarnya adalah nomor berapa ini? Nomor 1 ya. Jadi ini nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau digambarkan dalam struktur Howard ini adalah Howard atau Howard? Howard, ya sorry kebalik. Iya, ini nomor 1 tadi ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, nomor 1 itu sebenarnya adalah Ada ya? aldehid ya. Sehingga sifat dari glukosa ini dari karena mempunyai ujung aldehid tadi adalah sebagai gula mereduksi ya. Jadi dia mampu mereduksi nyawa-nyawa lain ya yang bisa direduksi dan dia sendiri dapat mengalami oksidasi ya. Sifat dari unsur monomer glukosa seperti itu sehingga tadi ikatan glukosidik ya. Jadi ikatan satu 4 tadi disebut sebagai ikatan glukosidik. Proses terbentuknya adalah seperti ini. Nah tadi ya, jadi dari struktur molekul tadi ya dari glikogen itu ada ujung yang disebut reducing atau mampu mereduksi tadi, dan ujung satunya itu sebagai ujung non reducing ya. Jadi tidak bisa mereduksi ya. Jadi pada satu nomor atom nomor 1 yang bebas, artinya tidak digunakan lagi untuk berikatan dengan monomer yang lain, itu disebut sebagai ujung reducing ya. Sebenarnya ini karena tadi ada C anomer yang bebas di sini yang mampu mereduksi ya. Karena sifat struktur dari molekul glukosa tadi. Oke, sehingga sudah percepat. Jadi tergantung oleh jumlah monomer dari glukosa ya. Jadi bobot molekul ataupun jumlah dari glukosa tadi itu tergantung oleh monomernya. Ya, jadi di sini ada banyak sekali dari glukosa dan percabangan ya. Jadi pada praktikum itu kita akan mempelajari kadar glikogen ya. Pada kondisi lapar tentu dia akan hidrolisis atau pecah ya, pecah untuk menjadi unsur monomernya untuk menghasilkan energi. Nah, tentu ketika dipecah tadi kandungan glikogen semakin berkurang ya. Nah, di dalam praktikum itu kita mengukur ya sebagai glikogen atau sebagai glukosa. Ya, yang tadi setelah ini kita sedikit singgung di praktikumnya. Ya, bagaimana proses pemecahan dan juga dibranching tadi adalah penghilangan cabang ya, karena kita lihat tadi bahwa glikogen itu tersusun dari monomer glukosa dan ada percabangan yaitu pada posisi 1,6 glikosidik ya. Jadi percabangan tadi di 1,6 glikosidik. Kalau ini tadi adalah 1,4 glikosidik. Nah, ini adalah proses yang terjadi glikogenolisis di organisme atau tubuh ya. Tapi kalau di dalam praktikum itu mungkin
di praktikum kita punya glikogen ya. Ini sekalian mengingatkan barangkali besok keluar. Ya, glikogen dari hepar ya, diisolasi ya, waktu itu diisolasi dengan tambah itu ya, ada TCA 5% ya. Ini untuk membersihkan seperti protein atau DNA atau yang lain yang bisa mengganggu ya dari kemudian glikogen ya. Jadi waktu itu dihaluskan ya. Kemudian kita memperoleh filtrat ya, filtrat. Nah, filtrat ini harapannya sudah bersih ya, maksud dari hepar ini sudah kita ekstraksi semua ya dan menjadi filtrat. Nah, tahunya di hepar ini sudah tidak mengandung glikogen, itu dulu kita tes ya. Ya, jadi waktu itu diekstraksi sebanyak 3 kali ya, dan terakhir dari filtrat yang terakhir kita tes ya, waktu itu tes IKI. Nah, kalau berubah warnanya menjadi apa? Kalau sudah bersih berarti ini, kalau masih ada glikogen warnanya biru atau ungu? Ungu, kompak. Ungu ya, ungu biruan gitu ya. Pokoknya berubah gitu. Nah, jadi mengapa kita perlu mengetes? Ini harapannya dari hepar ini sudah tidak mengandung glikogen ya, karena kita kan ingin mengukur ya kadar glikogen di hepar. Jadi kalau bisa yang ada di hepar ini sudah terekstrak semua ya di sini. Oke, kalau ini sudah negatif tadi artinya sudah bersih atau tidak ada glikogen lagi. Ini contohnya kita waktu itu sentrifuge ya, sentrifuge. Nah, kemudian ada pemanasan dan nah yang kita ambil waktu itu masih penatan atau peletnya? Penatan ya, penatan. Jadi ini mengandung sisa-sisa tadi yang mengotor atau kontaminan yang lain, dan supernatan di sini harapannya tadi mengandung glikogen. Nah, dengan penambahan waktu itu etanol 95%. Ya. Itu bisa mengganggu struktur glikogen di sini ya, bisa beragregasi ya, sehingga nanti dengan sentrifuge dia akan mengendap ya di glikogen nanti. Oke, kemudian diambil ya, dilarutkan dalam waktu itu aku adat ya. Dikumpulkan dalam apa ya waktu itu, kalau nggak salah ini ya, lagu ya, pengajaran gitu. Nah, ini yang mengandung glikogen tadi, ini cerita bagaimana tadi pada kondisi lapar atau kenyang tadi, nanti kita bandingkan ya. Nah, glikogen di sini harus ya untuk analisis dengan reaksi angkot. Jadi sejumlah glikogen dari sampel dan juga baku ya, waktu itu baku itu terdiri glikogen murni ya, glikogen murni dipanaskan ya, waktu itu dipanaskan, juga ditambah asam sulfat.
terus ada dikasih kelereng apa itu ya, maksudnya kelereng untuk apa gitu ya, pertanyaannya apa tesnya biar tidak, kalau sampai mendidih tidak bisa niprat begitu ya, atau memercik dari racikannya. Jadi di sini juga dikasih reaksi antral dulu. Iya. Nah, pada perlakuan pemanasan dan asam sulfat ini itu si apa namanya glikogen yang panjang tadi itu akan terpecah menjadi monomer-monomernya ya, glikogen. Strukturnya gimana? Monomer-monomer glukosa ya, glukosa dengan pemanasan tadi ini sebenarnya membentuk furfura ya, namanya furfura, dan dengan reagen antron tadi membentuk kompleks Hijau. warna yang dibaca pada lambda 6,22 nanometer. Nah, absorbensinya di sini, absorbensi itu sebanding, sebenarnya absorbensi di sini kan menunjukkan sebagai glukosa ya yang dihidrolisis dari proses ini tadi. Absorbensi sebanding dengan jumlah glikogen. Karena sebenarnya glukosa atau kompleks tadi itu kan berasal dari glikogen ya. Artinya apabila tinggi maka glikogennya juga tinggi ya. Nah, demikian sebaliknya kalau absorbensi rendah, glikogen juga rendah. Jadi kita mengukurnya di sini menggunakan atau metode reaksi reagen antron ya namanya. Jadi di sini menggambarkan tadi bahwa pada kondisi lapar ya, istilahnya tadi adalah glikogen sedikit ya, kemudian kenyang, glikogen tinggi. Nah, ini adalah proses analisis tadi ya, tapi di luar tubuh kita ya. Maksudnya ini kan kita hidrolisis, kemudian kompleknya kita reaksikan dengan antron dan sebagainya. Ini adalah terjadi di luar sistem atau in vitro ya. Tapi maksudnya kalau kejadian glikogenolisis tadi terjadi di tubuh kita itu melibatkan beberapa enzim atau tahapan di sini ya. Jadi secara in vitro tadi kita melakukan untuk hidrolisis dengan pemanasan dan penambahan asam sulfat, tapi di sini kalau secara in vivo, maksudnya di dalam tubuh itu akan memerlukan peran beberapa enzim, antara lain adalah namanya fosforilase. Yang praktikum sudah paham ya? Oke. Kira-kira yang keluar apa ya? Ya karena ya nanti kalau ada praktek peta, pengenceran gitu-gitu ya, atau analisis data dari misalnya ada data hasil praktek kamu nanti secara kering ya, maksudnya tidak praktek itu Anda diminta untuk menghitung hasil gitu ya, kemudian menganalisis mengapa hasilnya misalnya tinggi atau rendah dan sebagainya ya. Jadi nanti di dalam responsi ada beberapa station ya, atau kalau nggak salah kayaknya satu aja, tapi soalnya ya udah ya kemarin diberi penjelasan satu aja tapi terdiri dari beberapa tipe soal itu ya, ada yang menghitung, kemudian ada yang praktek juga. Oke ya, saya kira sudah bisa disiapkan dengan baik ya, mudah-mudahan. Oke, kembali ke glikogenolisis.
Jadi proses pertama dalam pembongkaran si glikogen tadi yaitu melakukan enzim fosforilase. Ya. Jadi yang berwarna merah itu adalah glikogen yang secara bertahap akan dipotong ya atau dipecah tadi. Ya, jadi nama enzimnya juga khusus ya di sini fosforilase ya. Biasanya ini memecah sekaligus tadi menambah satu gugus fosfat ya di merah ini sebagai hasil produk dari pemotongan fosforilase tadi adalah si merah yaitu glukosa 1 fosfat, di mana proses hidrolisis dengan enzim fosforilase atau pemecahan dengan enzim fosforilase tadi sampai yang berwarna biru ya, jadi dia stop sampai yang berwarna biru dari yang cabang kedua yang bawah itu yang berwarna kuning dia. Kenapa berhenti sampai di situ? Kira-kira apa ya yang akan dihadapi ke depan itu ada percabangan ya. Itu yang hijau itu ya, jadi pada glikogen yang ada percabangan ya di sini proses pemotongan tadi adalah step by step di mana yang lurus terlebih dahulu kemudian sampai jelang percabangan yaitu kalau di contoh ini sekitar 4 ya, jadi yang biru 3 kemudian ada hijau ya. Nah itu enzim fosforilase mampu tadi memecah sampai ke warna biru itu ya, jadi mungkin karena halangan sterik dan sebagainya maka dia sampai ke warna biru aja ya. Kemudian selanjutnya yang warna biru 3 ini ya untuk menghilangkan percabangan oleh enzim yang namanya transferase itu dipindah ke unit atau cabang yang lain sehingga hanya tersisa ya satu yang hijau ya. Di situ percabangan tadi oleh enzim namanya glukosidase akan dihilangkan atau dipecah ya, sehingga di sini menghasilkan yang hijau yaitu glukosa ya, tadi tidak sebagai G1P atau glukosa 1 fosfat tadi. Nah sehingga tadi dengan mekanisme seperti ini si glikogen dapat dipecah atau dibongkar ya, dan juga percabangannya tadi bisa dihilangi ya dengan berbagai tahapan tadi yaitu dengan enzim fosforilase, kemudian transferase dan glukosidase. Ya, ini menjelaskan bagaimana tadi proses pembongkaran yang terjadi di tubuh ya, yaitu proses glikogenolysis ya. Kalau di dalam praktikum itu secara in vitro atau dalam tabung reaksi begitu ya, reaksi tersebut dapat berjalan atau dipecah. Ya itu perbedaannya. Oke, bisa dipahami yang pemecahan ini ya, glikogenolysis. Nah, dari hasil glikogenolysis tadi kan sebenarnya glukosa 1 fosfat, padahal dalam reaksi-reaksi seperti siklus Krebs itu yang atau glikolisis yang diperlukan adalah glukosa 6 fosfat ya, sehingga pada reaksi ini perlu dirubah terlebih dahulu yaitu glukosa 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat untuk kepentingan metabolisme. Nah ini kebalikan dari glikogenesis tadi adalah glikogenolysis yaitu glikogenesis ya, merupakan proses kebalikannya ya. Tadi kita mempelajari bagaimana glikogen dibongkar, nah ini merupakan proses kebalikannya. Nah, seperti halnya tadi pada proses pemecahan ataupun sintesis
glukosa. Nah, di sini kita lihat bagaimana kebalikan dari proses sintesis glikogen. Jadi di sini unit glukosa harus dirubah terlebih dahulu dalam bentuk aktif, yaitu uridin di fosfat glukosa, yaitu UDP glukosa ya. Jadi glukosa yang ditambahkan uridin di fosfat ini lebih aktif atau reaktif ya untuk membentuk glikogen ya. Jadi tidak murni glukosa semata ya, tapi harus diaktifkan terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk uridin difosfat atau disingkat sebagai UDP glukosa ya. Nah, tadi sebagai contoh tadi glukosa 1 fosfat ya, dari hasil glikogenolisis tadi ya. Kalau akan digunakan atau disimpan sebagai glikogen, maka perlu adanya pembentukan UDP glukosa. Nah, UDP glukosa ini dibentuk dengan adanya bantuan tentu UTP ya. UTP uridin trifosfat ya. Jadi nanti difosfatnya akan terikat oleh glukosa ya, sehingga menjadi bentuk aktif tadi. Sehingga bagaimana dari UDP glukosa menjadi uraian glukosa dari glikogen ya. Jadi di dalam tubuh itu sebenarnya sudah ada cadangan beberapa ya, tapi itu tidak sama sekali zero gitu dari monomer glikogen tadi ya. Sebagai contoh di sini di dalam tubuh sudah ada N residu dari glukosa ya, maka proses penambahannya tadi adalah pada ujung di sini, yaitu ujung apa tadi, non reducing ya. Ini reducing ya, jadi penambahan glukosa tadi adalah pada ujung non reducing ya. Nah, jadi penambahan nanti selanjutnya semakin memanjang adalah pada ujung non reducing. Jadi nanti ini bisa menjelaskan bagaimana tadi proses sintesis atau biosintesis dari glikogen. Jadi di sini merupakan peran dari adanya glikogenin yang mengawali dari pembentukan glikogen tadi. Jadi dari adanya glikogenin semacam protein juga ya, yang punya ujung tyrosine di sana, nanti sebagai tempat awalan dari pembentukan rantai-rantai tadi ya, mana nanti di sini juga akan terjadi reaksi percabangan dan sebagainya. Jadi dalam pembentukan tadi sebenarnya ada peran dari glikogenin juga ya, yang mengawali dari pembentukan glikogen. Namun tadi si glukosa harus dalam bentuk UDP glukosa atau bentuk aktif ya, sehingga dapat bereaksi tadi untuk membentuk rantai panjang dari glikogen. Nah, ini merupakan proses kebalikan dari glikogenolisis tadi ya. Jadi apa namanya tadi pembentukan, makin banyak istilah ya, bisa apa seleo ini, glikogenesis ya, untuk proses pembentukannya. Oke, ternyata sudah jam 8.35 ya. Nanti jam 9 ada kuliah? Ada? Ada. Nah, ini tambahan aja ya.
Ya, meskipun agak cepat ya, mudah-mudahan dapat diterima untuk perbedaan glikogenolysis dan glycogenesis ya. Tadi glycogenolysis merupakan pembongkaran tadi seperti di praktikum yaitu baru rapat bongkar yang ditumpuk tadi ya, dan proses dalam tubuh kita tadi menemukan 3 enzim ya, antara fosforilase, kemudian apa tadi, transferase, dan terakhir glukosidase ya, yang pembongkaran ya. Kalau yang glycogenesis tadi hal yang penting juga bahwa glukosa harus dalam bentuk aktif tadi ya, untuk dapat ditambahkan di dalam rantai glikogen yang sudah ada ya. Jadi ditambah dari monomer glikogennya. Oke ya, ini satu lagi ya, bab terakhir. Tapi kalau kita lihat masih banyak slide-nya ya. Jadi dalam waktu 5 menit nggak selesai. Ya, mungkin inti ya. Sampai 9.10 Bu. Hah? Sampai 9.10. Oh, jam 9 lebih. Iya, sorry Pak. Saya tadi tak pikir jam 7 ya. Oke, masih lama. Oke, terima saya luput ya tadi. Oke, maaf lagi agak error. Ya, kondisi ini ya kemarin ini agak berduka. Saya itu dalam 2 bulan ini ya kehilangan ibu saya dan pembantunya saya itu hari Sabtu kemarin meninggal mendadak ya. Jadi barusan bantu rumah saya terus mendadak meninggal dan harus membawa ke rumah sakit, tapi dalam kondisi meninggal itu, jadi masih ya agak dikit ini ya, maaf. Dikit melo ya. Terakhir ya. Oke, lanjut. Berarti masih setengah jam ya? Iya. Nah, proses terakhir ya tadi di sini yaitu jalur pentosa fosfat atau disebut heksosa monofosfat. Nah, kalau kita lihat tadi jalur-jalur sebelumnya itu merupakan jalur untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Yang tadi itu ada glikolisis, kemudian ada gluconeogenesis. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya, tujuan akhir dari tadi glikolisis, kemudian siklus Krebs, ada bongkar glikogen, pembentukan energi ya, atau ATP ya sebenarnya di sana dari macam-macam tadi ya. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk energi ya, karena kan sebenarnya mengolah tadi ya, mengolah si glukosa atau bentuk lain. Kalau tadi ada sampah seperti mungkin dianggap sampah laktat atau gliserol, itu bisa dirubah terlebih dahulu menjadi glukosa dan akhirnya nanti terbentuk si ATP. Nah, namun ada jalur lain ya di sini yang disebut sebagai jalur pentosa fosfat atau pentosa fosfat pathway atau heksosa monofosfat atau HMS yang mungkin di SMA juga pernah dikenalkan ya. Nah, jalur utama ini tujuannya adalah yang pertama pembentukan NADPH ya, untuk
untuk reaksi-reaksi anabolisme atau reaksi-reaksi reduktif, dan juga pembentukan ribose 5-fosfat untuk pembentukan nukleotid. Jadi tahapan ini atau jalur ini merupakan oksidasi glukosa yang nanti tidak melibatkan siklus Krebs ya. Yang kita ketahui untuk dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang banyak, terlebih dahulu harus memasuki siklus Krebs, kemudian fosforilasi oksidatif ya. Di sini tidak memerlukan ATP ya, di dalam tahapan-tahapan nanti kita lihat tidak memerlukan dan juga tidak menghasilkan ya, ATP. Nah, nanti kita akan tahu bahwa yang nomor 1 NADPH itu akan banyak digunakan dalam reaksi-reaksi anabolisme. Kalau tadi kita banyak lihat glikogenolysis maupun glikolisis itu adalah reaksi katabolisme. Katabolisme kemarin banyak melibatkan atau menghasilkan apa? NADH, bukan NADP ya. Ini berbeda hanya di sini fosfatnya. Itu strukturnya sebenarnya mirip, cuma tambahan fosfat 1 nanti, tapi perannya ya tadi berbeda. Jadi reaksi-reaksi ini ditujukan untuk memproduksi NADPH yang penting untuk reaksi-reaksi anabolisme, dan kedua untuk membentuk nukleotid ya. Jadi kita ketahui nukleotid itu adalah apa contohnya DNA itu ya, itu gulanya adalah gula apa? Ribosa 5-fosfat ya. Baik itu kalau DNA ya deoksiribosa 5-fosfat, kalau RNA ribosa 5-fosfat ya. Jadi tetap di dalam organisme tadi, terutama dalam fase pertumbuhan ya, pertumbuhan atau mungkin diferensiasi dan seterusnya, itu tubuh banyak memerlukan yang kedua ini ya. Jadi, untuk pertumbuhan ataupun untuk nanti berdiferensiasi atau membelah dan sebagainya, itu banyak memerlukan ribosa 5-fosfat. Oke ya, jadi tahapan ini digunakan untuk membentuk tadi dua hal tadi. Nah, kalau yang ini tadi terkait energi ya, energi ini untuk jalur tujuan energi. Nah, tentu di sini di mana tempat jaringan yang banyak melakukan jalur ini, yaitu di mana di organ liver juga banyak ya, adalah organ-organ di mana tempat terjadinya biasanya adalah tempat sintesis atau anabolisme tadi. Tempat-tempat seperti apa aja terkait struktur tadi. Ya, jadi nanti di bab metabolisme asam lemak ya, bukan saya yang sebagai pengampu, nanti itu akan diajari juga bagaimana biosintesis asam lemak dan kolesterol, juga nukleotid. Nah, di biosintesis ini tadi lah yang memerlukan apa dari NADPH ya, yang terlibat di dalam reaksi-reaksi oksidatif reduktif. Terkait struktur tadi, jadi bedanya dengan NADH dan NADPH itu cuma berbeda sedikit ya. Jadi di sini yang nomor berapa? OH yang nomor 1 ya. Nomor 2 ini ada tambahan fosfat.
dengan sedikit perbedaan dengan NADH ya, perannya juga sudah berbeda ya di situ dalam reaksi oksidasi reduksi. Jadi kalau di NADH masih ingat dulu membawa 2 elektron ya nah fungsinya sebenarnya hampir sama ya, sama-sama bisa membawa sementara 2 elektron ya, tapi keterlibatan tadi dalam reaksi katabolisme dan anabolismenya berbeda ya. Jadi tadi kebanyakan yang katabolisme, yang kanan adalah anabolisme ya, terkait struktur dan adanya penambahan fosfat tadi. Nah, di HMS ini sebenarnya kalau di metabolisme yang lain tadi selalu ada fase atau tahapan-tahapan ya. Nah, di sini fase yang penting adalah yang pertama adalah fase oksidatif, yang kedua fase disebut sebagai isomerisasi, epimerisasi, dan rearrangement. Jadi dalam tahapan yang kedua ini ada reaksi-reaksi untuk membentuk isomer yang lain dan sebagainya tadi adalah yang bertujuan untuk membentuk ribosa 5-fosfat. Sedangkan yang oksidatif tadi adalah yang bertujuan untuk membentuk NADPH. Jadi di situ pada fase oksidatif akan terbentuk NADPH. Nah, tahapan fase 1 tadi yang disebut oksidatif tadi adalah sampai membentuk ribosa 5-fosfat ya. Nah, kalian lihat di situ menghasilkan 2 molekul NADPH. Yang fase oksidatif tadi. Nah, pada fase ini dikasih gitu aja karena sama ya, dari sebenarnya lebih detail. Kemudian yang non oksidatif ya kita lihat. Jadi sepanjang reaksi-reaksi yang non oksidatif tadi itu disebut sebagai reaksi interkonversi konvensi. Ini kan ada perubahan bentuk atau isomerisasi dan sebagainya tadi dari gula 1 ke bentuk gula yang lain ya. Jadi antara lain di sini ribosa 5-fosfat ya, dengan reaksi reversibel tadi juga bisa dibentuk ya. Misalnya kita mempunyai dalam jumlah besar glycerol 3D, kita ketahui ini adalah bentuk antara penting dalam reaksi apa? Tadi glycolisis ya. Jadi ini juga bisa menjadi raw material ternyata kalau dalam jumlah yang melimpah untuk dijadikan ya atau ke arah kiri menjadi ribosa 5-fosfat tadi. Kemudian reaksi yang lain tadi juga misalnya transaldolase ya, aldol ada reaksi masih ketemu di kimia organik kondensasi aldol jadi alkohol gitu ya. Jadi dalam suatu molekul ada gugus aldi dan alkohol juga disebut sebagai aldolase ya. Jadi pembentukan molekul baru yang mempunyai gugus aldi dan alkohol. Nah, saling interkonversi tadi ya, ini bisa terjadi juga seperti ini. Nah, sehingga tadi di dalam tahapan reaksi jalur pentosafosfat tadi yang 2 yaitu oksidatif dan non oksidatif. Yang non oksidatif tadi dari gula 1 ke gula yang lain ya, artinya bahwa kalau ada jenis seperti contoh glycerol tadi maka akan bisa dikonversikan menjadi
sesuai kebutuhan tadi ya. Misalnya dalam hal di mana organisme itu sedang membelah misalnya, sehingga kebutuhan seperti ribosa 5-fosfat itu tinggi, sehingga arah tadi dari reaksi ini mengarah ke sana ya. Sebagai contoh di sini, ketika ribosa 5-fosfat tadi kebutuhannya tinggi, maka jalur ya metabolisme tadi tidak diarahkan ke pembentukan energi tapi ke arah sini ya. Jadi sebagai contoh model 1 di sini dari glukosa 6-fosfat, kalau untuk membentuk energi kan mesti turun ke sini ya. Ini lanjut ke pirufat, kemudian pirufat ke siklus Krebs ya, dan fosforilasi oksidatif. Tapi dalam hal tadi kebutuhan ribosa 5-fosfat itu tinggi, maka di sini tetap diperlukan arah ya, arah menuju ke ribosa 5-fosfat, sehingga reaksi tadi lebih mengarah ke ribosa 5-fosfat. Atau misalnya tadi dalam model kedua ya, dengan adanya ribosa 6-fosfat tadi bisa terjadi oksidasi tadi ya, dan kemudian terjadi ribosa 5-fosfat ini dengan reaksi tadi konversi ya, antara lain dengan isomerisasi, aldolase dan sebagainya tadi di pembentukan ribosa 5-fosfat. Nah, itu contoh-contoh atau tren ya, di mana reaksi secara keseluruhan tadi ya, apakah akan mengarah ke pembentukan energi atau ke pembentukan misalnya ribosa 5-fosfat. Meskipun tadi jalur itu bisa melalui ya, seperti hidrolisis terlebih dahulu ya, sehingga tadi apakah reaksi itu melibatkan ATP atau tidak tadi sebenarnya ada tergantung ya, tergantung jalur mana yang dilalui oleh si pembentukan ribosa ataupun NADPH tadi. PMS tadi yaitu di mana tempat-tempat terjadinya reaksi biosintesis, dan juga mungkin sel-sel yang sedang banyak berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga membentukkan banyak ribosa 5-fosfat. Ya, kalau agak ngebut tadi ya, sebenarnya inti ya tadi dari jalur ini adalah pembentukan dua senyawa atau molekul penting tadi, yang mana tadi terkait dengan fungsi ya jalur ini. Yang pertama tadi adalah untuk pembentukan metabolisme, kemudian yang kedua adalah jalur pembentukan ribosa 5-fosfat. Fasenya apa aja tadi? Fase oksidatif dan non-oksidatif ya. Oksidatif tadi terutama untuk membentuk NADPH, dan yang non tadi adalah yang untuk membentuk ribosa 5-fosfat. Ya, maaf kalau selesai ya sebelum jam 9, harusnya 9:10 ya. Oke, mungkin banyak yang masih lompat-lompat tadi, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ya. Ada yang ingin ditanyakan?
atau secara keseluruhan dapat diterima. Nanti selama belajar untuk UAS ya mudah-mudahan hasilnya nanti lebih baik, bisa ditambah referensi lain atau belajar dengan bantuan, boleh ya dengan bantuan AI, tapi digunakan secara bijak ya, misalnya untuk latihan soal dan sebagainya mungkin bisa minta si AI untuk membuat soal pilihan ganda dan kemudian kita coba jawab begitu ya, atau sumber-sumber yang lain, tapi Kemudahan ChatGPT itu kalau buat mungkin si AI sudah bisa menyaring ya, misalnya materi tentang jalur lintas itu soal pilihan gandanya kayak apa gitu. oh yang Saya coba belajar ya, belajar. Kalau nggak bisa mencari informasi yang lain. Nah tentu tapi tadi ya tidak 100% kita percaya, tapi harus juga di cross check apakah informasi atau jawaban dan sebagainya itu benar. Oke, saya kira tidak ada. mau belajar seperti Oh ya, yang terkait dengan tugas tadi. Nah sebenarnya tujuan kita memberi tugas tadi adalah kalian bisa memahami topik-topik yang ada kaitannya dengan materi kuliah ya, di luar materi yang sudah diberikan dosen. kamu gambarnya gimana? Harapannya mahasiswa lain itu juga bisa Ini punya siapa? ya. Sebenarnya kalian bisa Dia sih memang dia itu kemarin tak tambah pilih PDF ya, itu videonya berbeda. Oh ini di sini ya. Oh ini sorry. kamu kak Saya harapkan teman-teman yang lain bisa menyimak juga ya dari latihan lain. Kalau bisa melakukan diskusi, bisa ditanyakan di eloknya juga. Nanti kita akan ngecek siapa yang bertanya, menjawab dan sebagainya. Saya sebelum UPS itu masih belum banyak yang terlibat diskusi di situ ya. Ini nanti kita bahas setelah kalian dari seluruh kelas ya bisa, maksudnya kalau sebelum UTS belum aktif bisa lebih aktif setelah UTS untuk bisa bertanya menjawab di sini. Yang menjawab adalah yang bertugas. lampiran itu buat apa nih? Ditempelin Tugas di sini ya, jadi nanti kelompok lain yang bertanya dan menjawab. Kemudian untuk yang bertemu dengan dosen pembimbingnya nanti bisa atur lagi ya, kita untuk bertemu kapan